Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah biologi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Dimulai dari saya, Arjuna Irwaning Panduasmoro sebagai moderator, dan Bisri Abdillah sebagai presentasi, dan Muhammad Fali Ramadan sebagai pembahas. Silakan Mas Bisri. Oke, langsung saja saya mulai pembahasannya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai hormon. Ya, langsung saja ya. Jadi hormon itu apa sih dan di mana hormon dihasilkan? Pengertian hormon sendiri adalah zat kimia pada tubuh bagian dari sistem endokrin dan dihasilkan secara alami oleh kelenjar endokrin yang mempengaruhi kebanyakan sistem utama dan proses dalam tubuh dan bergerak dalam aliran darah ke jaringan dan organ. Zat ini sangat berpengaruh bagi fungsi tubuh. Sedikit saja jumlah hormon berubah, maka akan mempengaruhi suatu fungsi tubuh tertentu, bahkan kesehatan secara umum. Kemudian terdapat perbedaan dari sistem saraf dan juga sistem hormon. Apabila sistem syaraf, pembawa pesan yang terlibat itu menggunakan sel syaraf atau neuron yang mengantarkan impuls berupa listrik, maka sistem endokrin atau sistem hormon menggunakan pesan kimiawi. Organ yang terlibat dalam sistem syaraf melibatkan otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem endokrin melibatkan berbagai kelenjar. Adapun sel yang terlibat dalam sistem syaraf yaitu sel syaraf adalah neuron, sel sekawan, dan sel gila atau neuroglia. Sinyal sistem syaraf spesifik dialirkan ke bagian tubuh tertentu. Akan tetapi pada sistem endokrin, sel pada sistem endokrin yang digunakan adalah sel epitel. Sistem endokrin menyebarkan hormon ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dan mengenai sel mana saja yang memiliki reseptor hormon tersebut. Yang selanjutnya, respon sistem pada sistem syaraf sangat cepat dalam hitungan detik tetapi cepat menghilang. Adapun pada sistem hormon lebih lambat dan bertahan lebih lama. Kontrol sistem pada sistem syaraf melibatkan kontrol sadar dan tidak sadar. Akan tetapi pada kontrol sistem endokrin hanya melibatkan kontrol tidak sadar saja. Kemudian pada bagian tubuh manusia ada beberapa kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon. Yang pertama ada di hipofisis atau nama lainnya pituitari. Itu ada di melekat di bagian dasar hipotalamus atau di dekat otak. Kemudian ada kelenjar tiroid atau yang biasa disebut dengan kelenjar gondok. Posisinya ada di bawah laring. Kemudian ada juga paratiroid atau anak gondok. Itu di belakangnya tiroid. Kemudian ada juga kelenjar gonad. Kelenjar gonad ini adalah kelenjar reproduksi pada wanita, ovarium terdapat di bawah perut, sedangkan pada laki-laki atau testis berada di buah zakar atau di dalam skortum. Kemudian ada kelenjar adrenal atau suprarenalis, itu disebut juga dengan kelenjar anak ginjal, berada di kutub atas ginjal, di bagian atas ginjal. Kemudian ada kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans, itu posisinya ada di bawah lambung. Kemudian juga ada kelenjar timus atau kelenjar kacangan di bagian posterior toraks atau di atas jantung. Selanjutnya dari jenis-jenis dari kelenjar-kelenjar yang ada itu menghasilkan beberapa jenis-jenis hormon. Dari kelenjar adrenal pada bagian korteks ada hormon kortaks mineral yang fungsinya menyerap natrium darah dan mengatur reabsorpsi air pada ginjal. Selanjutnya masih pada bagian kelenjar adrenal yang sama korteks juga ada glukokortikoid yang fungsinya mengubah protein menjadi glikogen dalam hati, kemudian mengubah glikogen menjadi glukosa. Kemudian androgen membentuk sifat kelamin sekunder pada pria. Kemudian bagian kelenjar adrenal medula terdapat adrenalin
epinefirin yang fungsinya mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah dan juga meningkatkan kerja saraf simpatik, salah satu saraf yang mempengaruhi kerja jantung. Kemudian pada bagian medula juga ada noradrenalin atau norepinefirin yang bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Ya, apakah video saya putus-putus di sana? Tidak. Tidak. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Ada tiroksin dan tironin yang fungsinya berperan dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kematangan seks, distribusi air dan garam dalam tubuh. Kemudian ada juga hormon kalsitonin yang juga dihasilkan oleh kelenjar tiroid yang fungsinya menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Kemudian adapun kelenjar yang dihasilkan oleh kelenjar anak gondok itu cuma satu, yaitu paratormon yang fungsinya mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Dan selanjutnya ada hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar gonad atau kelenjar reproduksi. Yang pertama ada pada kelenjar ovalium atau kelenjar gonad pada wanita, itu menghasilkan hormon estrogen yang fungsinya menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder pada perempuan, dan juga hormon proestrogen yang fungsinya penebalan dan perbaikan dinding uterus atau rahim. Kelenjar selanjutnya yaitu kelenjar gonad yang dimiliki oleh pria atau testis. Hormon yang dihasilkan yaitu testosteron yang fungsinya menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Selanjutnya ada hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar timus. Yang pertama ada timopoietin dan timulin yang fungsinya berperan dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Kemudian ada juga hormon timosin yang fungsinya menguatkan respon imun dengan menstimulasi pembentukan sel T. Selanjutnya adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Yang pertama ada hormon insulin yang fungsinya mengubah gula darah atau glukosa menjadi gula otot atau glikogen di hati sehingga kadar gula darah menurun. Selanjutnya ada glukogen yang mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat. Jadi agar seimbang. Kemudian ada hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis atau kelenjar yang berada di bagian hipotalamus pada otak. Yang pertama ada kelenjar lobus anterior. Hormon yang dihasilkan ada TSH, thyroid stimulating hormone, fungsinya merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Ada juga ACTH, fungsinya merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Ada FSH yang fungsinya mendorong pembentukan dan pematangan gamet. Ada LH yang fungsinya mendorong sekresi hormon reproduksi di ovarium dan testis. Kemudian prolaktin menstimulasi sekresi air susu oleh kelenjar susu. Kemudian ada growth hormone yaitu fungsinya untuk merangsang pertumbuhan tulang. Yang terakhir dari kelenjar lobus anterior ada MSH yang fungsinya mengatur penyuburan pigmen pada sel-sel melanovor kulit hingga mempengaruhi perubahan warna kulit. Kemudian kelenjar yang selanjutnya pada kelenjar hipofisis ada lobus posterior yang menghasilkan dua hormon. Yang pertama oksitosin yang fungsinya membantu merangsang kontraksi otot pada uterus, dan juga ADH atau vasopresin yang fungsinya menjaga kadar air dalam tubuh. Oke. Mohon maaf. Selanjutnya ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh kelainan hormon. Yang pertama, yang ini biasanya dialami oleh teman-teman yang sedang dalam masa pubertas, yaitu karena adanya jerawat. Biasanya teman-teman kita yang perempuan saat menstruasi datang,
itu terkena jerawat hormonal terutama pada bagian dagu dan juga pipi. Salah satu penyebabnya dipengaruhi oleh hormon progesteron yang menghasilkan minyak berlebih pada kulit sehingga memicu timbulnya jerawat. Yang bikin resah dari jerawat ini karena faktor ini susah untuk dihilangkan karena ini jerawat hormonal. Untuk langkah pencegahannya yaitu bisa dengan menggunakan produk-produk untuk mengatasi jerawat dan juga selalu menjaga kebersihan muka. Kemudian masalah kelainan hormon yang selanjutnya adalah virilisme. Jadi virilisme ini pada perempuan tumbuh rambut-rambut yang seharusnya tidak tumbuh pada perempuan, seperti kumis dan jenggot pada wanita. Jadi kelainan ini disebabkan oleh hipersekresi oleh hormon androgen. Untuk pencegahannya, bagi perempuan bisa menghindari penggunaan suplemen hormon yang digunakan untuk pria. Jadi wanita jangan menggunakan suplemen hormon yang digunakan untuk pria. Kemudian penggunaan pil KB dapat mengatasi dalam pengaturan hormon ini sehingga bisa menangani virilisme tersebut. Ya, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Waktu dan layar saya kembalikan kepada moderator. Silakan untuk Mas Fali jika ingin bertanya kepada presenter. Saya mau tanya. Ya. Yang pertama yaitu apakah telat haid bisa disebabkan oleh hormon? Dan yang kedua adalah apakah ada hormon yang membuat bahagia? Ya, pertanyaan yang menarik sekali dari Mas Fali. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Yang pertama tentunya telat haid salah satu ya mungkin terdapat banyak faktor dari telat haid, mungkin dari berat badan dan lain sebagainya, tapi ada juga telat haid yang disebabkan oleh hormon. Yang pertama karena hormon prolaktin berlebih. Jadi menstruasi terlambat dapat disebabkan oleh produksi hormon prolaktin yang tidak normal. Hormon yang dihasilkan di kelenjar pituitari ini akan meningkat pada masa menyusui, tetapi juga bisa terjadi akibat kondisi medis tertentu seperti penyakit ginjal, hipotiroid, dan tumor kelenjar pituitari di otak. Kelenjar pituitari ini yang hipofisis tadi, atau kelenjar adrenal, kalau tidak salah. Kemudian ada juga efek karena pil KB, sehingga pil KB mengandung hormon estrogen dan progestin yang dapat mencegah pelepasan sel telur. Agar siklus menstruasi Anda kembali normal diperlukan waktu hingga 6 bulan setelah berhenti mengkonsumsi pil KB. Terakhir, masalah keterlambatan haid karena hormon yaitu PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome. Ini karena kondisi yang menyebabkan tubuh Anda memproduksi lebih banyak hormon androgen. Kondisi ini bisa membuat menstruasi tidak teratur atau bahkan bisa bikin menopause seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi Mas? Bisa diulangi? Pertanyaan yang kedua. Apakah ada hormon yang membuat bahagia? Hormon yang membuat kita bahagia, tentunya ada ya hormon yang membuat kita bahagia, karena bahagia itu terdapat campur tangan hormon sebenarnya. Yang pertama ada dopamin atau juga dikenal dengan hormon perasaan baik. Dopamin adalah hormon neurotransmitter yang merupakan bagian penting dari sistem penghargaan otak. Dopamin dikaitkan dengan sensasi yang menyenangkan bersama dengan pembelajaran, memori, fungsi sistem motorik, dan banyak lagi. Kemudian yang kedua ada hormon serotonin. Hormon ini dan neurotransmitter membantu mengatur suasana hati serta tidur, nafsu makan, pencernaan, kemampuan belajar, dan memori. Yang ketiga, hormon bahagia ada hormon oksitosin atau yang disebut juga dengan hormon cinta. Oksitosin sangat penting untuk persalinan, menyusui, dan ikatan orang tua dan anak yang kuat. Hormon ini juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan, empati, dan ikatan dalam hubungan, dan kadar oksitosin umumnya meningkat dengan kasih sayang fisik seperti ciuman dan pelukan.
Yang terakhir ada hormon endorfin. Endorfin adalah pereda nyeri alami tubuh yang diproduksi tubuh sebagai respon terhadap stres atau ketidaknyamanan yang terjadi. Kadar endorfin juga cenderung meningkat saat Anda melakukan aktivitas yang menimbulkan perasaan memuaskan seperti olahraga atau makan makanan yang lezat. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih pada teman-teman. Waktu dan sempat saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih setelah menyelesaikan diskusi kali ini. Saya kira sudah cukup diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.